الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا فأصبحنا بنعمته إخوانا. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله من ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الذين نشروا الإسلام علما ويقينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari dalam kesempatan kali ini kita saling mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi segala larangan-larangannya sekuat tenaga kita. Sebab hanya dengan dasar takwa inilah yang kemudian membawa kita dalam kehidupan yang bahagia secara hakiki, baik hari ini dalam kehidupan di dunia ataukah kelak kehidupan di alam barzakh maupun di alam keabadian, yakni di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, masa kali ini kita berada di sebuah masa yang hanya berdiam sehari pun waktu akan habis dengan sia-sia. Waktu kemudian akan hilang tanpa sesuatu yang bermanfaat sama sekali. Maka sejenak kemudian kita melihat bagaimana para ulama kita dahulu, bagaimana juga tuntunan di dalam hadis Nabi kita berkaitan dengan waktu, demikian halnya di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran di bagian juz yang akhir 29, 30 dan seterusnya, di dalam masing-masing surat tersebut ada sekian waktu yang oleh Allah disebut berulang-ulang. Misalnya adalah wal-lail, demi malam. Kemudian wan-nahar, demi waktu siang. Was-subhi, demi waktu subuh. Wal-fajri, demi waktu fajar. Kemudian yang paling populer dengan sebuah surat adalah wal-asri. Apa maksudnya? Di situ Allah mengingatkan, Allah menekankan bahwa kita hari ini yang berada di akhir zaman ini, waktu itu makin perlu kita jaga, waktu ini makin kemudian kita hemat untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Al-Quran menyampaikan dua ayat penyesalan orang yang waktunya habis karena kemudian dia tidak melakukan apa-apa di dalam dunia. Yang pertama di dalam surat Al-Mu'min, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Orang-orang yang di dunia ini telah berbuat kufur kepada Allah dan juga melakukan hal-hal yang tidak baik, di saat dia kedatangan malaikat maut, yang dia minta satu, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, hidupkan lagi ya Allah kami ke dalam dunia. Tetapi Allah tidak pernah mengabulkan hal tersebut. Kemudian yang kedua terdapat di dalam surat Al-Munafikun, juga hampir sama. Min qabli ayyatiya ahadahumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika ada sebagian dari kita yang kemudian didatangi oleh malaikat maut, dia berkata kepada Allah, laula akhartani, ya Allah, tunda kematianku, jangan pagi ini, tunda sore saja. Karena masih ingin beramal, karena masih ingin melakukan kebaikan, karena masih ingin bersedekah dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita hidup di dunia ini bukan kemudian dengan seenaknya menggunakan waktu, menghilangkan waktu, menghabiskan waktu, tetapi semua akan kemudian memiliki tanggung jawab waktu ini. Dan soal hidup ini bukanlah persoalan siapa yang paling panjang umurnya, tetapi umur siapa yang paling berkualitas. Lihat sejenak, dan ini sering saya jadikan contoh. Imam kita, Imam Asy-Syafi'i, beliau hidup di dunia cuma 54 tahun, tidak lama.
Di masa beliau sangat produktif, beliau wafat. Dan beliau wafat meninggal tahun 204 Hijriah. Saat ini kita sudah memasuki 1445 atau 46 Hijriah. Artinya apa? Imam Asy-Syafi'i sudah wafat 1200 tahun yang lalu. Kita bandingkan. Imam Syafi'i hidup di dunia cuma 54 tahun. Beliau berada di alam barzakh hari ini sudah 1200 tahun. Artinya, hidup di dunia ini tidak lama, lebih lama di alam barzakh, lebih lama di alam kubur. Tetapi, Imam Syafi'i punya suatu anugerah, beliau memiliki penghematan waktu yang luar biasa. Beliau punya kitab Kitab itu tidak satupun ulama ahli tafsir kecuali mengutip dari Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada satupun ulama ahli hadis kecuali merujuk kepada Imam Syafi'i. Terlebih lagi dalam bidang ilmu fikih, ilmu usul fiqh dan lain sebagainya. Kalau Imam Syafi'i terlalu tinggi, ada di bawahnya pengikutnya bernama Imam Nawawi. Imam Nawawi usianya lebih muda, yakni 46 tahun. Beliau wafat. Tapi meskipun beliau wafat sekitar tahun 600 Hijriah dan hari ini sudah 1400, artinya sudah cukup ratusan tahun Imam An-Nawawi berada di alam barzakh dengan usia beliau yang tidak lama, yang seukuran dengan kita hari ini. Akan tetapi Imam Nawawi punya kitab yang kecil-kecil yang kita kaji seperti kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Maka pahala itu terus mengalir kepada Imam Nawawi di alam kuburnya. Ada lagi kitab Riyadhus Shalihin yang selalu kita kaji di beberapa masjid, maka menjadi penghasilan tetap kepada Imam An-Nawawi di alam kuburnya. Belum lagi kitab Al-Adhkar yang hari ini banyak kita berzikir merujuk kepada kitab Al-Adhkar. Maka Imam Nawawi pun kemudian menjadi ilmu manfaat yang telah beliau sebarkan dulu di masa hidupnya. Dan itu belum seberapa. Karena kalau Anda datang ke perpustakaan Islam, Imam Nawawi punya kitab yang segudang besarnya, di antaranya kitab Al-Majmu', di antaranya kitab Al-Majmu' yang terdiri dari 20 jilid, kitab Rawdatul Talibin yang terdiri dari 14 jilid, kitab Syarah Muslim yang terdiri dari 10 jilid, dan kitab-kitab besar yang lain. Maka sekali lagi, sedikitlah kemudian kita berkaca kepada para ulama kita dahulu. Meskipun usia mereka tidak lama di alam dunia, tetapi mereka pandai menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga andaikan kemudian mereka berpindah ke alam kubur, maka yang namanya pasif income mereka tetap terus berjalan kepada mereka para ulama di alam kuburnya. Oleh karenanya, hari ini, ketika di semua akun medsos kita temukan banyak perdebatan, ketika kemudian di beberapa gadget kita temukan beberapa tayangan yang tidak berguna, maka yang paling relevan hari ini adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda muslim yang baik itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Kalau ada tayangan-tayangan yang tidak berguna, skip saja. Kalau ada hal-hal yang kemudian tidak bermanfaat bagi kita, tidak menambah wawasan keilmuan kita, tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah, cari yang lainnya yang kira-kira kemudian menambah manfaat. Kalau bisa menambah ilmu, menambah pahala, bahkan menambah kemanfaatan untuk kita, bisa kita tularkan kepada orang lain. Sekali lagi, tema khutbah kali ini adalah sebuah ringkasan dari sebuah kitab yang bernama Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, yakni berharganya waktu bagi para ulama, yang sekali lagi meskipun singkat semoga kemudian tertancap dalam diri kita untuk menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk ibadah. Karena waktu ini ketika habis masa waktunya, kita tinggal penyesalan, dan penyesalan tidak mungkin kemudian akan kembali seperti sedia kala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada kita, memberi kesadaran bagaimana mengatur waktu, bagaimana memilih hal-hal yang bermanfaat bagi kita, dan diberi kekuatan untuk melakukan amal soleh, amal yang bermanfaat
untuk kita, keluarga dan semua orang yang berada di lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ما استطعتم وأطيعوه فإن طاعته أقوم وأقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واحذروا أسباب سخط الجبار فإن جسامكم على النار لا تقوى. وحافظوا على الصلوات وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك وتقاك وتبع رضاك. اللهم نوّر أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا